Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dari Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya sedang bersama dengan salah satu penikmat budaya, namanya Bang Cici. Bisa kita mulai wawancaranya? Oke. Kalero itu biasa disebut dengan lagu kematian. Cerita sebenarnya. Oke, kalero memang banyak orang-orang awam, terutama orang Bima itu yang mengatakan kalero itu lagu kematian karena kalero biasanya dinyanyikan untuk ada kesan kan kalau kalero itu digunakan untuk memanggil roh nenek moyang. Jadi memanggilkan roh nenek moyang untuk masuk ke tubuh orang yang berada di sekitar itu. Jadi ada orang yang 100 hari meninggal misalnya. Kemudian dipanggil oleh rohnya untuk masuk ke salah satu keluarga yang situ, kemudian mereka berdiskusi. Jadi kalau istilah Bima biasanya bolo, main bolo, atau bahasa Indonesianya kerasukan, main bolo. Jadi tapi tidak juga seperti itu. Kalero itu sebuah lagu yang isinya nuansanya itu ada 3 tahapan. Jadi pesimis, netral, optimis. Itu paling tidak berdasarkan riset kami, pemanfaatan Audacity untuk menghitung frekuensi yang dikaitkan untuk mengetahui karakter sosial dodongo masa lampau. Jadi kalero itu digunakan pada 3. Salah satunya iha. Ini biasa digunakan oleh orang dodongo. Dodongo itu tidak bisa terus kita katakan dodongo secara administratif sekarang ya. Dodongo takad, donggo kecamatan donggo, enggak. Donggo itu, donggo versi Toina. Donggo itu artinya bukit. Bukit mana ya? Bukit gunung sebelah barat sama gunung sebelah timur, termasuk Lawo, Sambori itu donggo ele. Jadi penggunaan kalero itu digunakan untuk 3. Pertama, upacara diha. Teman-teman pernah dengar rasa diha kan sebelah sana? Nah, diha itu yaitu upacara 100 hari orang meninggal. Dan iha itu kalero digunakan saat iha untuk itu memanggil roh nenek moyang. Jadi susunan penyebutan roh nenek moyang ini kan ada 3. Diha, parafu, laro. Ada 3. Jadi itu susunannya. Diha itu 100 hari meninggal, laro itu ya beberapa generasi, parafu itu beberapa generasi, laro itu generasi yang jauh bisa dianggap sebagai generasi pertama atau dom ulu barat. Dema laro ya. Jadi upacara salah satu gunakan kalero saat upacara diha, upacara kematian. Yang kedua saat pernikahan. Yang ketiga saat untuk menghibur raja. Jadi kalau dianggap kalero sebagai lagu kematian, kan ada 2 itu lagi, ada pernikahan, ada menghibur raja. Tentu saja bukan lagu kematian kan pada akhirnya. Selanjutnya, kalero ini bisa digunakan saat kapan saja. Itu yang saya sebutkan, kalero itu digunakan di 3 tempat, 3 cara. Bisa merujuk ke Sastra Lisan Donggo, buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 91 kalau nggak salah, yang dilakukan Kemendikbud, bahwa kalero itu digunakan untuk 3. Untuk upacara diha pada 100 hari, acara pernikahan, sama untuk menghibur raja-raja. Menghibur raja. Jadi ada 3 tempat yang digunakannya kalero. Oh, berarti kalero ini lagu atau musik, lagu dan bisa sebenarnya bukan lagu, lantunan. Bisa diangkat jadi tari juga? Tari, kalau tari pengiring tari. Kalau kalero itu lantunan. Jadi ada itu juga bahasanya bahasa lama sih. Terus selanjutnya, perkembangan penggunaan kalero bagaimana sih? Penggunaan kalero hari ini kan mulai menurun, kecuali di daerah bawah yang masih beragama non muslim. Di bawah itu masih menggunakan kalero sebagai tradisi. Tapi yang donggo-donggo sebagian timur itu kan sudah banyak yang muslim kan, jadi itu kan dianggap di luar dari konteks syariat Islam. Di Donggo sendiri, lingkungan Donggo sendiri itu berangsur-angsur mulai kehilangan yang bisa melantunkan kalero itu, yang bisa bersair tentang kalero itu.
anggap saja hampir punah lah. Walaupun sebenarnya itu sama, ini Kalero itu sama dengan Toraja loh. Toraja itu kan jasadnya yang disuruh jalan. Kalau Donggo itu di Kalero itu rohnya justru yang dipanggil, bukan jasadnya itu. Itu kalau dibilang bagaimana sih penggunaannya udah mulai berkurang seiring dengan berkurangnya pemeluk keyakinan lama. Ada lagi? Masih ada satu. Apakah kemungkinan melestarikan kembali Kalero? Ada kemungkinannya jika kita ingin melestarikan Kalero itu sebagai hanya sebatas tradisi. Jadi tidak ada nuansa mistis, tidak ada nuansa kepercayaan di dalamnya. Akan ada mungkin yang terus mengembangkan itu. Kalero itu 2009 mewakili Bima ke Bali loh, tarian Kalero dan Kalero di dalamnya. Jadi saatnya sebenarnya saya punya pandangan begini, semakin kita memegang atau melestarikan budaya kita masing-masing, maka kita semakin nasionalis. Kenapa? Karena ya tuturi handa itu tadi, tuturi handayani, semakin kita berbeda dan semakin berbeda itu membuat kita yakin kita memiliki satu tujuan, maka semakin nasionalis kita. Ya, jiwa nasionalis kita adalah menjaga melestarikan kebudayaan asli daerah, kebudayaan asli kita dengan tetap memegang sebuah konsep kesatuan. Jadi itu ada kemungkinan saatnya kita bergerak untuk kita mewakili sebagai tradisi, bukan pada ritualnya, tapi tradisinya. Berarti untuk melestarikan budayanya, tapi bukan tidak masuk kepada mistiknya, tidak masuk kepada poin-poin ritualnya. Itu kan ritual kan. Saya rasa semua informasi sudah ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih buat waktunya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Ya. Oke. Baiklah, jadi kesimpulannya, Kalero merupakan salah satu tradisi atau ritual kebudayaan yang berada di wilayah Bima. Kalero di sini merupakan tarian atau musik pengiring untuk pelepasan para leluhur yang dipercayai oleh masyarakat Donggo. Baiklah, saya Nur Hayati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.